Om Swastiastu, Pak Made. Nggih, Om Swastiastu, Pak Tina. Apa kabar? Kok rasanya penting sekali nih ya, tumben jam segini Pak nelpon niki. Gitu Pak De, dibilang penting juga enggak, dibilang enggak juga penting Niki. Begini, sebelumnya tiang minta maaf Niki Pak Made. Eh, Pengen bertemu sama Bapak Niki. Kira-kira bisa nggak Pak tiang ketemu sama Bapak Niki? Oh, baik Pak. Bisa bisa nggak apa-apa Pak. Saya senang Pak, sebab rasanya sudah lama sih kita tidak pernah ngobrol ya Pak ya. Nanti kita bertemu di rumah saya saja Pak. Kebetulan saya juga tidak ada acara, jadi nanti kita bisa ngobrol santai. Apakah ada hal khusus yang barangkali Bapak ingin bicarakan nih Pak? Iya Pak. Nanti coba tiang saya pengen berbicara tentang masalah yang saya hadapi nih Pak De. Kira-kira bisa nggak nggih? Nggih, nggih. Tentu Pak, tentu. Nanti sore kira-kira jam berapa Pak kita bertemu Pak? Silakan Bapak Eh, tentukan waktunya. Kalau tiang sih bisanya jam 6 itu Pak. Kira-kira bisa nggak? Jam 6 itu Pak. Oke, oke. Baik, terima kasih Pak. Kita berjumpa nanti jam 6 sore Pak ya. Oke, terima kasih Pak Made. Terima kasih. Nanti tiang ke sana jam 6, nggih. Nggih, baik. Nggih. Terima kasih kembali Pak Terima Tina. kasih Pak Made. Sampai jumpa. Nggih. Nggih. Om Swastiastu Pak Made. Om Swastiastu. Mari silakan masuk, Pak. Silakan duduk. Wah, lama kita tidak berjumpa ya. Jadi Bapak tambah keren saja nih kelihatannya, Pak. Iya Pak Made, Pak Made ini bisa aja. Pak Made juga tambah ganteng nih, tambah gemukan kayaknya lagi. Ya, lagi Oh, kayaknya lagi bahagia ini Pak Made. Pak, Astungkara, Pak. Pak, silakan duduk ya. Sebentar saya akan buatkan minum dulu ya, Pak ya. Pak mau minum teh apa kopi nih, Pak? Kalau bisa kasih kopi aja Pak Made. Tapi jangan kalau bisa jangan terlalu manis Pak De ya. Soalnya hidup tiang ini sudah terlalu manis nih Pak De. Baik, baik, Pak Tina. Tunggu ya, Pak Tina. Iya, makasih Pak Made, makasih. Oke. Nah, ini Pak, kopinya sudah tidak terlalu manis karena saya juga yakin Bapak memang sudah sangat manis nih, Pak. Nah, Makasih Pak sekarang De. kita bisa ngobrol santai, Pak. Ada apa, Pak Dina? Rasanya serius amat nih, Pak Dina nih. Dibilang serius juga enggak ini, tetapi ini cukup mengganggu, mengganjal di hati, di pikirannya tiang nih Pak De. Eh, Iya, iya. jadi juga tiang cari teman curhat juga belum ada yang tiang temukan niki. Makanya tiang coba kemarin nelpon Pak Madi itu untuk ketemu untuk curhat di sini sama Pak Madi ini. Baik, Pak Dina santai saja, Pak. Jadi apa yang Bapak ingin ceritakan, Pak? Ceritakan aja, kita sambil santai-santai lah, Pak. Jadi kita buat suasana ini menjadi sangat menyenangkan gitu, Pak. Silakan, silakan cerita, Pak. Gini Pak Madi. Tadi kan kebetulan ada rapat di sekolah itu Pak Madi. Saya berbicara tentang kedisiplinan, tentang tanggung jawab dengan tugas di antara teman sejawat di sekolah. Nah, Tiang juga sudah berusaha itu menyampaikan yang terbaik. Tetapi di sini ada salah satu guru yang mungkin lah dibilang sulit lah untuk diarahkan itu Pak De. Kayaknya kalau Tiang lihat dia itu dia yang sedikit frontal lah bilang begitu Pak De. Tapi kalau kita Tiang lihat itu ide-idenya banyak loh Pak De. Ide-idenya banyak. Tetapi kurangnya di sini Tiang lihat actionnya itu loh Pak De. Saya merasa bingung bagaimana mengatasi hal tersebut Pak De. Gimana ya kira-kira Pak De? Jadi begitu ya Pak. Jadi Bapak merasa bingung untuk mencari sebuah solusi terbaik karena ada salah satu guru Bapak yang terkesan acuh gitu ya Pak ya. Tapi kalau dilihat dari segi ide-idenya seperti apa yang Bapak sampaikan itu banyak sekali. Benar begitu Pak? Iya, 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 benar-benar sekali Pak Made. Eh,
Apa kira-kira yang menyebabkan salah satu guru Bapak bersikap seperti itu, Pak Dina? Ah, saya sih nggak tahu nih Pak De. Tapi saya lihat sih beliau dalam suatu forum, nah ngobrol santai sama teman, banyak ide yuk kok yang bisa disampaikan sama beliau. Dan ide-ide itu yang lihat cukup berbobot, cukup bagus juga untuk dieksekusi tuh Pak De. Tetapi dalam saat kita melaksanakan eksekusi dari ide-idenya itu, nah beliau itu tidak cukup lah untuk diandalkan dalam mengeksekusi ide itu. Mungkin gimana ya Pak, sarannya untuk pendekatan yang mungkin saya bisa lakukan terhadap beliau itu gimana Pak? Wah, sepertinya ini adalah tugas yang menantang ya, Pak. Kalau boleh saya tahu ya, Pak ya, apakah Bapak pernah mencoba mendekati guru tersebut di luar, jadinya di luar konteks pekerjaan gitu, Pak? Artinya tidak di luar konteks formal lah dalam hal situasi kerja, misalnya saat istirahat atau kegiatan-kegiatan sosial lainnya, Pak. Kalau di sekolah sih, saat di sekolah sih Pak De, cuma ya Tiang sudah sih berusaha untuk mendekati beliau, biar ngajak ngobrol santai, tetapi kayaknya beliau itu kayaknya masih menjaga jarak itu Pak De sama Tiang gitu. Kira-kira gimana itu Pak De? Oh, begitu ya, Pak. Saya jadi semakin mengerti nih ya, Pak, bahwasannya kalau melihat situasi seperti itu, atau Bapak barangkali bisa mencoba ya memahami minat atau hobi pribadinya, apakah Bapak tahu apa yang kira-kira disukainya di luar pekerjaan, Pak? Sehingga nanti bisa ada suatu strategi lain yang bisa dilakukan untuk bisa memahami lebih jauh terkait dengan apa permasalahan dari guru tersebut, Pak. Untuk saat ini sih belum tahu Tiang Pak De, tetapi mungkin Tiang cobalah untuk mencari kelanjutannya nanti tentang hobi, tentang minatnya, kira-kira seperti apa. Nanti kan Tiang cobalah dulu Pak De. Oke, bagus bagus. Ini, suatu langkah yang baik ya, Pak. Jadi, bagaimana bahwa menurut, Bapak itu, akan melakukan suatu pendekatan dan tindak lanjut ya, Pak. Nah, kemudian, menurut Bapak langkah konkret yang bisa Bapak ambil untuk, lebih mendekati guru tersebut dan memahami perspektifnya seperti apa, Pak? Ya, kalau Tiang sih Tiang coba melalui pendekatannya dengan bahkan mencari tahulah Pak De Ya. minatnya, kegiatan yang disukai sama beliau melalui rekan-rekan kerja atau bahkan melalui pertanyaan langsung begitu Pak De. Kemudian saya akan mencobalah Pak De untuk mengajaknya berbicara secara santai, mungkin dengan mengundang beliau sambil minum kopi di luar jam kerja. Kira-kira begitu Pak De. Wah, itu ide yang baik ya, Pak Tina. Nah, selanjutnya bagaimana Bapak berencana untuk melakukannya itu, Pak? Saya bisa mencoba sih Pak De bertanya secara lebih terbuka dengan beliau tentang perasaannya selama di sekolah, perasaan beliau selama bekerja di sekolah, di tempat kerja. Mungkin Tiang juga akan menanyakan apa yang bisa saya bantu untuk membuat beliaunya menjadi lebih nyaman begitu. Begitu Pak De. Oke, luar biasa sekali, Pak, ya. Jadi itu ide yang sangat bagus. Jadi Pak nanti akan menggali lebih lanjut ya, apa yang menjadi kendala, kekhawatiran guru tersebut. Tadi juga Bapak bilang akan sambil santai dan minum kopi ya, Pak, ya. Iya, Nah, iya Pak De. kemudian, saya pikir juga apa yang menjadi ide-ide Bapak itu adalah merupakan suatu hal-hal yang apa ya, sangat baik sekali gitu Pak Tina, dengan mendekati dengan empati, kemudian mungkin bisa menemukan akar permasalahannya. Nah, selanjutnya bagaimana rencana Bapak, mendapatkan pemahaman yang lebih dalam dari, obrolan yang Bapak lakukan tersebut bersama dengan guru yang bersangkutan, Pak? Iya, begini sih Pak De, kalau seumpamanya nanti Tiang sudah mendapatkan pengetahuan tentang beliau, baik dari itu minat, dari hobi beliau,
Nah, sambil kita ngobrol santai lah sama beliau, saya berencana mencoba memberi dukungan yang positif lah Pak De. Ya, bagaimana kita mendorong beliau agar bisa lebih proaktif dalam berkolaborasi. Saya kira beliau juga pengennya dihargai dan diberi motivasi lah dalam bekerja. Begitu Pak De. Wah, luar biasa, Pak. Jadi itu adalah rencana yang baik ya, Pak Dina. Semoga dengan pendekatan ini Bapak dapat menemukan solusi yang tepat untuk situasi ini. Jadi saya rasa jangan ragu untuk berbagi pengalaman lebih lanjut ya, Pak. Jika ada artinya hal-hal yang perlu dikomunikasikan, kemudian Bapak juga membutuhkan dukungan tambahan ya terkait dengan hal tersebut. Jadi saya sendiri akan selalu siap membantu, Bapak. Terima kasih banyak Pak Made. Saya benar-benar menghargai bimbingannya Pak Made ini. Saya sudah sebenarnya sudah kalut lah dengan ini, tetapi sekarang saya sudah lebih plong lah begitu Pak De. Nah, nanti saya akan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut dari hasil usaha saya mendekati beliau itu Pak De. Oke, oke. Baik, baik. Terima kasih Pak Tina. Jadi semoga segala usaha Bapak itu membawa perubahan positif ya Pak. Jadi selamat mencoba dan saya yakin Bapak bisa menemukan solusi yang tepat Pak. Astun karo Pak De. Oke, terima kasih Pak Made sudah mendengar curhatan tiang nih banyak sekali dan saya sudah merasa lebih baik lah daripada sebelumnya. Terima kasih banyak Pak De. Saya pamit dulu Pak De. Ini sudah malam niki, tiang ganggu Pak De niki. Makasih Pak De ya. Oke, terima kasih banyak Pak Tina. Tolong hati-hati di jalan ya Pak ya. Semoga selamat Ya. sampai tujuan Pak. Oke, Terima makasih kasih. Pak De. Pamit-pamit. Silakan Pak, hati-hati. Om Swastiastu, Pak Tina. Swastiastu, selamat pagi Pak Made. Selamat pagi. Pak Tina, apa kabar nih Pak Tina? Baik-baik Pak De, Asun Kare sampai saat ini baik Pak De. Ya, baik Pak. Boleh saya duduk di sini Pak sebentar Pak? Lupa. Silakan duduk Pak De, silakan duduk, silakan. G. Gimana Pak De? Eh, Pak Tina, sebelumnya saya mohon maaf ya Pak. Saya mengganggu waktunya Bapak nih Pak. Oh, nggak apa-apa. Orang saya juga nyari teman curhat nih, teman ngobrol Pak De. Karena ini lagi sepi di rumah ini Pak De. Kebetulan Pak De bisa datang nih jadi teman jajak yang teman ngobrol nih. Gimana Pak De? Begini Pak, hari ini saya ingin mengajak ngobrol Bapak untuk agak sedikit lama sih Pak. Kira-kira Bapak keberatan nggak Pak ya? Malah saya senang seorang saya nggak ada teman curhat juga di sini, teman ngobrol. Gimana lanjut aja Pak De, nggak apa-apa, jangan sungkan. Baik, terima kasih Pak Tina. Apa ya yang benar Pak, begini Pak, saya itu masih bingung ya Pak ya, karena akhir-akhir ini menjadi kurang bersemangat gitu Pak mengajarnya, dan saya gimana ya, saya sering nggak fokus gitu Pak dalam di kelas itu pada saat ngajar Pak. Iya. Gimana itu? Gimana? Coba ceritakan yang komplit begitu Pak De. Apa yang Pak De rasakan saat ini Pak De? Begini Pak Tina, saya sebagai seorang pendidik, tekad saya itu memberikan pembelajaran yang menarik dan bermakna Pak bagi murid-murid saya. Namun akhir-akhir ini saya mencatat bahwa beberapa murid saya itu mengalami kesulitan dalam mencapai ketuntasan tujuan pembelajaran Pak, atau KKTP-nya Pak. Jadi saya juga menyadari bahwa beberapa anak yang saya ajarkan itu ada yang kurang fokus dan cenderung mengganggu teman sekelasnya gitu Pak. Jadi tentu saja hal ini dapat mengganggu proses belajar mengajar dan menciptakan suasana di kelas saya itu kurang kondusif Pak. Jadi saya merasa bingung, langkah apa yang sebaiknya saya ambil ya Pak ya, agar murid dapat lebih fokus dan hasilnya, terutama hasil belajarnya Pak ya, jadi semakin meningkat gitu Pak. Itu harapan saya Pak. Gimana kira-kira nih Pak? Iya, bagus sih. Tapi kalau yang lihat ini Pak D punya dua masalah ini sebenarnya Pak D. Yang Iya. pertama Pak D itu pengen
menuntaskan pembelajarannya Pak D sesuai dengan KKTP. Tetapi di sisi lain, anak-anak yang cenderung tidak tuntas ini membuat situasi yang tidak kondusif gitu, begitu ya kira-kira Pak D ya, benar ya? Ya, benar-benar Pak, benar sekali Pak. Jadi terima kasih ya Pak, ya Bapak sudah menyadari betul dengan permasalahan saya. Memang benar seperti itu Pak. Iya, iya, iya. Nah, kalau boleh saya tahu ini Pak D, kalau selama ini Pak Made dalam melakukan pengajaran di kelas tentu punya kekuatan dan kelemahan. Nah, di sini kita nggak belajar kelemahannya Pak D, kita belajar kekuatan dan keahlian utama dalam Pak D dalam mengajar itu kira-kira apa itu Pak D? Rasanya sih selama ini saya sudah cukup baik ya Pak ya dalam merancang pembelajaran yang kreatif, di mana saya juga sering mencoba berbagai metode Pak dan teknik untuk membuat pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu menjadi lebih menarik begitu Pak. Wih, ini luar biasa ini Pak Made. Menggunakan keberagaman metode pembelajaran itu menjadi kekuatannya besar seorang guru itu berarti benar-benar luar biasa. Nah, bagaimana kemampuan berkomunikasi di kelas atau cara-cara Pak D dalam berkomunikasi dengan siswa selama pembelajaran itu bagaimana Pak D? Um, Kalau saya sih merasa selama ini dalam berkomunikasi itu lancar-lancar saja ya Pak. Saya senang berinteraksi dengan murid-murid saya, di mana saya menciptakan suasana yang ramah dan terbuka di dalam kelas, Pak, dan juga bahkan di luar kelas, Pak. Saya sering juga ngobrol bersama siswa saya ketika selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran, begitu, Pak. Oh, itu keahlian yang sangat berharga juga dari Pak Made itu. Selain Pak D menerapkan berbagai macam metode, keakraban dan keceriaan dalam berkomunikasi itu juga menjadi faktor penentu dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif begitu Pak D, itu luar biasa sudah. Nah, kalau sekarang Pak D dalam memanage waktu dalam organisasi pembelajaran itu bagaimana Pak D? Um, Mungkin di sini saya perlu lebih baik lagi, Pak, terutama dalam mengatur waktu saat memberikan penjelasan dan juga dalam proses kegiatan pembelajaran itu sendiri, Pak. Bagus itu Pak D. Di sini perlu adanya perbaikan di situ Pak D. Pertama mungkin yang perlu diperbaiki itu adalah langkah pertama itu adalah menuju perubahan positif. Nah, selanjutnya bagaimana Pak Made di situ melibatkan murid-murid dalam proses pembelajaran. Nah, selama dalam proses itu apakah ada kegiatan partisipatifnya anak-anak yang sering Pak diterapkan kepada anak-anak? Apa itu Pak Di? Kegiatan Um, partisipatifnya ya Pak Di? Nah, gini Pak Tina, jadi saya mencoba melibatkan peserta didik saya ya, yaitu murid-murid saya Iya, iya, melalui iya. diskusi kelompok, kemudian tanya jawab. Namun sepertinya saya perlu lebih kreatif lagi ya Pak ya, agar mereka itu benar-benar aktif dan antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang saya ajarkan di kelas Pak. Baik, keren, keren, keren. Saya rasa itu benar semua Pak Di. Tindakannya Pak Di itu benar-benar lah luar biasa lah sudah itu. Tetapi melibatkan murid secara aktif dan meningkatkan motivasi belajar mereka itu dengan metode-metode yang partisipatif, yang lebih interaktif, itu adalah langkah awalnya Pak D, yang sudah luar biasa Pak D lakukan. Nah, langkah berikutnya kira-kira bagaimana Pak D memastikan, Pak D kan punya rencana itu, keterlibatan. Bagaimana Pak D memastikan bahwa rencana tersebut dapat diimplementasikan secara aktif kepada anak didik Pak D? Saya apa ya Pak ya, saya barangkali perlu membuat jadwal dan langkah-langkah konkret yang harus saya lakukan setiap harinya. Jadi selain itu mungkin saya bisa mencari bahan referensi atau nanti saya akan mengikuti pengembangan diri lebih lanjut Pak. Itu dalam bentuk workshop atau webinar-webinar berkaitan tentang pembelajaran yang kreatif dan terutama dalam manajemen kelas Pak. Saya rasa begitu Pak kira-kira Pak.
Sangat baik sekali itu Bang Badi. Menetapkan langkah-langkah yang konkret mencari dukungan tambahan ilmu melalui referensi dan workshop itu adalah langkah-langkah yang luar biasa itu Badi. Nah Pak Madi, kira-kira bagaimana komitmennya Pak Madi itu selanjutnya? Apa sih kira-kira indikator yang bisa Bapak gunakan untuk menilai perubahannya itu Badi? Perubahan positif terhadap anak-anak itu Badi. Saya rasa saya bisa melihat dari respon dan juga partisipasi murid-murid saya di dalam kelas, Pak. Nah, jika mereka semakin aktif dan antusias, barangkali itu bisa menjadi salah satu indikator positif bahwa siswa saya itu sudah mulai responsif di dalam proses pembelajaran, Pak. Oh, luar biasa itu Pak, bagus-bagus. Nah, sepertinya Bapak katakan tuh bahwa memantau respon, memantau partisipasi murid itu adalah cara yang baik untuk mengukur keberhasilannya dalam pembelajaran itu Pak D. Nah, sekarang gimana rasanya? Kegalauannya itu Pak D itu gimana? Sudah menemukan solusi tersendiri itu Pak D. Gimana kira-kira itu Pak D? Udah nggak galau lagi nih Pak D? Iya iya Pak, benar Pak. Jadi saya cukup tenang dan kembali bersemangat rasanya Pak dalam mengajar. Saya rasa untuk saat ini cukup ya Pak ya. Saya benar-benar berterima kasih atas bimbingan, arahan dan dukungan Bapak sehingga motivasi saya ini semakin bangkit gitu Pak. Jadi terima kasih sekali Pak. Nggak usah berterima kasih begitu Pak D. Itu idenya dari Pak D itu semua. Itu idenya yang luar biasa itu Pak D. Tetapi proses kolaboratif itu harus perlu kita tingkatkan, kita laksanakan sama teman sejawat begitu Pak D. Yang kira saya yakin dengan tekad dan upayanya Pak Mati itu perubahan positif itu pasti akan terjadi. Bahkan terjadinya itu pasti ya luar biasa begitu Pak D kalau memang benar-benar itu bisa dilaksanakan begitu. Nah, kalau Pak D, yang tahu ini Pak D-nya guru hebat ini Pak D, pasti bisa melaksanakan ini. Nanti coba sampaikan perkembangannya kira-kira setelah Pak D melaksanakan itu semua, kira-kira ada perkembangan yang mohon disampaikan itu Pak D ya sama Tiang. Tiang juga pengen mendengar itu biar bisalah jadikan inspiratif Tiang juga nanti itu Pak D. Ya Pak D ya. Baik Pak, terima kasih ya Bapak terlalu berlebihan memuji saya. Astungkara Pak, sekali lagi Ya, terima kasih ya. banyak Pak Tina untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega, semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik ya Pak ya untuk siswa, dan saya akan berusaha dari saran-saran Bapak itu saya akan bekerja lebih keras lagi untuk mencapai perubahan yang telah saya rencanakan. Semoga hasil diskusi ini juga menjadi penyemangat untuk selanjutnya bagi diri saya ini Pak. Luar biasa keren pokoknya Pak Tina ini bisa memberikan Semangat Pak Made. Pak Made pasti bisa mengatasi tantangan ini Pak De. Saya tunggu cerita keberhasilannya nanti Pak De ya. Baik, swaha swaha sungkare. Baik Pak, terima kasih Pak ya. Permisi ya Pak, saya izin pamit melanjutkan tugas saya dulu ya Pak ya. Terima kasih Ya, banyak Pak. siap Pak De. Semangat ya. Yes, siap. Terima kasih.